Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada pertemuan 3 ini hari ya. Pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan materi yaitu tentang keterlibatan. Melanjutkan dari pertemuan kedua kemarin ya. Keterlibatan atau dikenal dengan nama endogenis. Lihat gambar di situ ya, ada ATM, BNI, BRI, BNI, dan ATM BCA. Dan juga ada teller bank ya, yang melakukan ini ya, transaksi antara nasabah dan teller bank. Dan juga ada mesin otomatis ya, untuk membeli satu produk minuman di suatu minimarket atau supermarket ya. Dan gambar yang terakhir adalah ada penjual es teh botol keliling tanpa ataupun yang lain. Itu biasanya penjual di pinggir jalan. Dalam konsep keterlibatan ya, adanya hubungan sosial ke arah perilaku dan institusi. Konsep keterlibatan ya, menurut Hartolani, pasar itu dibatasi oleh aturan yang terhubung dengan moral masyarakat. Dan yang kedua adalah negara memiliki kewajiban untuk mengatur pasar. Menurut Mark Branipeter, ya, ekonomi terhubung oleh aktor yang membentuk jaringan sosial. Terlihat ada gambar halaman website ya dari Google menggunakan big data untuk mengetahui kemampuan konsumen. Misalnya apa yang kalian ketik di dalam Google tersebut akan tampil nanti ada websitenya, misalnya tentang 5 ways artificial intelligence is helping to meet the expectation of the modern people. Atau mau lihat using data essential for predictive maintenance, bagaimana itu bakal terlihat ya pada teknologi canggih kita saat ini dengan menggunakan Google tadi. Lanjut, konsep keterlibatan itu merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor, tidak terbatas pada tindakan aktor secara individual, tetapi menyangkut tindakan perilaku ekonomi yang lebih luas dalam jaringan hubungan sosial menurut Branipeter tahun 1985. Contoh misalnya dalam pembentukan harga dan penataan proses kelembagaan dalam masyarakat yang harus berpijak pada seluruh kepentingan masyarakat. Konsep keterlibatan menurut Polanyi yaitu ada dua, masyarakat pra-industri dan masyarakat industri modern. Masyarakat pra-industri di sini adalah tatanan ekonomi pada masyarakat pra-industri melekat dalam institusi-institusi sosial, politik, dan agama, dan diatur oleh resiprositas dan redistribusi. Artinya, mekanisme pasar tidak boleh mendominasi kehidupan ekonomi. Dalam masyarakat industri modern, pasar yang menetapkan harga, dengan kata lain bahwa tindakan ekonomi tidak harus melekat pada masyarakat dan manusia berperilaku dalam suatu cara tertentu untuk mencapai perolehan keuntungan yang maksimal. Tipe keterlibatan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama adalah resiprositas, di mana menunjuk pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris. Misalnya simetris itu bagian, misalnya kalau dalam suatu hubungan bagian yang dibelah itu sisi sama sisinya sama ya, saling berhubungan atau hubungan timbal balik. Sebagai misal kegiatan panen padi pada masyarakat desa. Yang kedua itu adalah redistribusi, merupakan gerakan apropriasi yang bergerak ke arah pusat, kemudian dari pusat didistribusikan kembali ke daerah. Jadi misalnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah yang secara tidak langsung juga akan dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Yang ketiga adalah pertukaran, merupakan proses ekonomi yang berlangsung antara tangan-tangan di bawah sistem pasar. Mekanisme pasar diatur oleh pasar itu sendiri, permintaan dan penawaran. Jadi berlangsung antara tangan-tangan di bawah sistem pasar. Maksudnya di sini adalah apakah itu investor luar atau investor asing, ya, atau investor domestik, apapun itu contohnya contoh dari pemerintah, ya, di bawah sistem pasar. Dikotomi over and under sosialis, di mana over sosialis itu adalah tindakan ekonomi yang dituntun oleh aturan bukan nilai dan norma yang diinternalisasi. Jadi semua perilaku ekonomi seperti memilih pekerjaan, tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu yang diinternalisasi dalam kehidupan sosial seperti nilai, norma, adat, kebiasaan, dan tata kelakuan. Kalau di under sosialis, yaitu tindakan yang rasional dan berorientasi pada pencapaian keuntungan individual. Kepentingan individu di atas segala-galanya. Tidak ada ruang bagi pengaruh budaya, agama, dan struktur sosial terhadap tindakan ekonomi. Jadi setiap tindakan ekonomi merupakan refleksi suatu pencapaian perolehan keuntungan pribadi. Jadi berbeda dengan upper sosialis tadi. Upper sosialis masih melihat sisi nilai dan norma agama tadi. Gitu. Kalau di under sosialis hanya mementingkan kepentingan pribadi. Gitu. Dalam kritiknya tidak ada dikotomi upper sosialis dan under sosialis. Jadi penjual tidak hanya memperhitungkan keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kultural, nilai, dan norma. Contohnya, bolehkah menjual barang ilegal? Jadi kalau boleh, apa gitu kan? Apa yang harus didasari, ya, pernyataan itu kalau diterima dia sebagai barang ilegal itu bisa diterima di masyarakat, apa yang membolehkan? Kalau dia tidak diterima atau tidak boleh dijual di pasar, berarti apa yang melarang barang tersebut dijual di pasar? Kritik dari Granovetter and Swedberg, ya, itu menegaskan bahwa tindakan ekonomi dalam masyarakat industri juga melekat sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat industri dengan tingkat dan level yang berbeda. Misalnya dalam rekrutmen karyawan baru dalam sebuah lembaga perbankan, itu memperhatikan referensi dari seseorang pejabat tertentu, sedangkan persyaratan lainnya sebagai penimbang dan pelengkap persyaratan lamaran. Ini adalah sebuah contoh keterlekatan pada masyarakat maju. Yang biasa sering terjadi, ya. Semakin kuat tingkat keterlekatan yang memberikan referensi, semakin besar kemungkinan terima. Di sini dimaksud adalah seseorang yang misalnya melamar suatu pekerjaan, ya, kemungkinan besar ada orang-orang tertentu yang bisa menerima dia di dalam suatu perusahaan tersebut. Orang-orang tertentu tadi, orang-orang yang dikenal di dalam suatu perusahaan tersebut. Misalnya entah itu bos atau direktur atau pimpinan perusahaannya langsung ataupun yang punya perusahaannya langsung, itu merupakan bagian keluarganya atau temannya atau teman sejawat waktu dia berekam bisnis lah seperti itu. Jadi semakin kuat tingkat keterlekatan yang memberikan referensi, semakin besar kemungkinan yang diterima. Lanjut. Seperti ini Danone Aquatia merupakan sebuah produk yang memonopoli pasar. Setiap kita menyatakan untuk membeli suatu minuman air mineral, pasti yang kita sebutkan adalah jenis atau nama merek Aqua. Tidak pernah kita sebutkan yang lain. Beli Aqua, gitu. Seperti itu contohnya. Keterlekatan lemah kuat, ya, itu ada dua. Di dalam lemah dan kuat, kalau dia under embeddedness itu melibatkan sedikit interaksi atau hubungan sosial. Jadi dia keterlekatannya itu lemah, tidak ada atau sedikit gitu interaksinya terhadap masyarakat. Kalau dia under embeddedness itu melibatkan intensitas hubungan sosial yang tinggi, berarti semakin banyak, ya, hubungan sosial yang terjadi atau yang terikat di dalam masyarakat, semakin besar pula, ya, keterlekatan itu terjadi gitu.
Jadi keterlekatannya itu kuat. Keterlekatan relasional itu terjadi hubungan interpersonal antara penjual dan pembeli yang melibatkan aspek sosial, budaya, agama, dan politik. Meminimalkan asymmetric information. Terkadang hubungan relasional diperlukan untuk memastikan informasi. Jadi memahami di sini adalah bandingkan cara makan seseorang di rumah dan di tempat umum kan berbeda. Kalau dia makan di rumah ya mungkin bebas angkat kaki atau pakai tangan, tidak pakai sendok. Gitu. Kalau di tempat umum mungkin dia akan malu, kakinya harus sopan ya, turun di bawah, nggak naik ke kursi ya. Atau dia minum pelan. Kalau di rumah kan istilahnya kalau kita bilang suka hati lah ya cara makan atau minum seperti itu. Keterlekatan struktural ya, keterlekatan dalam jaringan yang lebih luas. Berdasarkan pada konsep struktur sosial, itu memahami misalnya hubungan antara pemilik toko, karyawan, distributor, dan pembeli. Jadi di dalam masyarakat bisa diterapkan dalam budaya nyumbang, di mana besaran nyumbang disesuaikan dengan strata sosial. Contohnya juga masyarakat kecil ya, atau di masyarakat kita, atau masyarakat desa lah. Adanya pengumpulan untuk uang atau donatur ya, ke masjid untuk membantu para fakir miskin ya, para fakir miskin sekitar itu pasti donaturnya donatur orang-orang yang kaya, yang hidupnya mewah. Biasanya seperti itu. Cukup materi ini hari ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanya dan kita diskusikan bersama ya. Untuk tugas ya dalam keterikatan bisnis ini, tolong kamu beri contoh ya untuk tugas keterikatan dan juga kamu bisa jelaskan tentang jenis-jenis keterikatan, ya, jenis-jenis keterikatan, dan itu kamu jelaskan pada double folio ya, ditulis rapi sebanyak 2 halaman. Jadi tugas-tugas harian itu merupakan tugas individu dan dikumpul dalam jangka waktu 1 hari selesai. Seperti itu ya. Jadi misalnya keterlekatan relasional itu apa, keterlekatan struktural itu apa, atau ada jenis keterlekatan yang lain yang bisa kalian jelaskan di double folio, silahkan dijelaskan ya dan ditulis yang rapi. Dan itu nanti tugasnya difoto, share langsung ke grup ya, ke grup mata kuliah sosiologi saya di kelas kalian. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.